Neng doain ya biar arwah yang ada di temennya balik ke alam ya. Lu jadi gue gimana tuh bang? Lu digituin sama orang penduduk situ gitu yang jualan itu. Malam apa nih bang? Malam Jumat dong kawan. Apa cerita kita hari ini? Ya cerita horor lah. Cerita seram. Kalau cerita cewek kita bilang kan ya beda. Malam Kalau minggu. gitu kalau gitu malam Jumatnya minggu beda. Malam Jumat malam. Kalau lu kita konotasinya malam Jumatnya serem itu boleh. Tapi kalau konotasinya udah ke lawan jenis itu udah beda lagi malam Jumatnya biasanya bang. Oh iya benar. Iya. Biasanya itu dalam hal apa itu kalau beda jenis itu? Tapi itu yang halal azan. Iya Jangan. jangan. Nggak tahu bang, gue masih 18 tahun nggak bisa. Gue masih 16. Aku juga 12. Hah? Kok merendah semuanya di sini kok merendah. Padahal udah tua. Tapi kalau emang mau bahas serem-serem nggak usah jauh bang menurut gue. Berarti Lihat temanya aja nih. Hah? Tuh lihat aja nih. Soalnya di samping kita ini juga kuburan ya kan, udah nyawa. Di samping kita ini kuburan juga, tapi ya kayaknya arwah dia juga udah tenang lah. Kalau tiba-tiba ada pocong kan tinggal selengkat. Gitu aja. Nah itu dia, makanya gue bingung kalau orang Indonesia takut setannya. Padahal cacat semua kan. Suster ngesot, suster ngesot. Ya. Kan kalau suster ngesot kan pasti dari rumah sakit kan ya. Ya. Biasanya kan di depan rumah sakit itu kan jalan gede ya. Betul. Kalau dia mau keluar nyebrang ketabrak lagi dong, mati 2 kali dong Mati dia. 2 kali bang biasanya dia. Tapi Tapi kalau konyol ya 2 kali. gue ngerinya kalau pocong ketangkep sama tukang lontong. Gimana coba? Tolong. Lontong gue kabur dari gitu. Oh iya. Anjing. Bisa. Lontong, tolong dulu lagi. Berarti temanya Temanya kampus, di depan kampus. Bukan, itu iya, beda. Ini bisa kok nanti kena. Ini bisa kena serius. Ini kena. Cerita horor. Cerita horor. Bukan kepus. Ini Kita horor. mampus berarti. Biasanya sih Cerita horor, gitu. Bang. Masuk cerita horor. Nah, gua kan diepit sama 2 cewek ini. Ya kalian sana lah dulu. Ngejauh kan karena gua deket cewek dulu. Kanan kiri, Bos. Masuk bareng itu. Masuk orang itu. Nah, mungkin dari yang cewek yang berdua ini ada nggak cerita-cerita? Keras. Tunggu dulu. Coba dulu. Nah, lagi sama-sama. Nungguin ya. itu dah. Masuk barang itu. Masuk barang itu. Masuk. Oke, kembali lagi lah ke cerita horor ya. Dari 2 wanita ladies di sampingku ini, ada nggak cerita-cerita horor kalian? Ada dong. Pasti ada. Pasti ada. Coba tolong digedein dong soalnya. Oh iya benar. Editor kita capek, tapi nggak apa-apa sih. Oh iya. Tolong ya editor ya, tolong editor ya. Tolong digedein suaranya ya, tolong dari tadi aku kena terus ini. Minta tolong dulu kali ini. Biasanya aku minta tolong kantor polisi. Yang kiri abang duluan deh. Yang kiri. Boleh. Cerita. Jadi nih nanti kita cerita horor dari beberapa Ya. versi lah pandangan gue sebagai seorang yang skeptis. Nanti bang, ya nanti pandangan dulu, ceritain aja dulu. Nah lu yang lu alamin nih cerita horor lu apa? Banyak sih bang sebenarnya. Dari mana ya gue mulainya? Apa tadi mantan lu banyak? Wow. Oh. Itu horor. Horor ya. Horor. Titit kayak Itu gitu. mantan apa Ya. jerawat? Iya Banyak benar. banget anjing. Mantan juga horor ya Nah, itu jatuhnya dia. ya. Lebih hororan
kantong gua kayaknya nih. Itu nggak ada duit, itu Sama nggak ada nih duit. bang, kantong gue juga Hah? horor nih. Ntar lah, kalau apa kan ada transferan kan. Betul. Ini Pak Produsen tolong dipercepat dong. Ya, tolong ya Pak Produser ya. Nah, Sama produser. Kursi aja belum diganti. jadi apa tuh cerita horor lu yang lu alami? Mungkin pas gue pendakian ke Gunung Slamet kali ya. Gunung Kenikmatan itu. Waduh, Aduh. Gunung Slamet. Oh, Gunung Selamat. Oh, Tapi lu suka selamat naik nggak gunung pas di situnya? Hampir nggak selamat tuh. Tapi alhamdulillahnya tuh selamat. Hmm. Bukti gue ada di Sintesis Channel Idi. sekarang. Oh iya, bisa kita ketemu ya. Betul. Terus gimana ceritanya? Oke, jadi gini. Jadi gimana? Jadi gini guys, Oh, iya. gitu. Guys nggak itu ya? Coba tolong editor di nada-nada di Tolong ya. yang Back sound, Iya, iya. horor-horor. Tolong. Nggak, jadi gini bang. Iya, Waktu Dek. waktu tahun 2019 itu gue pernah mendaki ke Gunung Slamet. Mm-mm. Dia lokasinya tuh di Jawa Tengah. Hmm. Gue dari Jakarta waktu itu 17 orang. Nah, terus udah gitu itu 17 orang itu kita random sih. Ada temen SMK gue. Tapi sorry deh, gua potong. Biasanya nih kalau daki gunung itu nggak boleh ganjil-ganjil ya? Nah, itu benar. Tiba-tiba ada polisi Itu benar stop. bang. Genap-genap ganjil. Lewat Sudirman. Makanya ngerti ya, ngerti Sudirman. Iya. Bener. Hmm. Sampai langsung Purwokerto. Iya, Polda Ini lagi horor di apa situ ya. komedi anjing? Iya, sekaligus. Betul. Nah, sekaligus hidup itu apalah, mati tanam gitu aja. Terus gimana? Udah tuh, terus akhirnya kita waktu itu 3 hari 2 malam. Nah, kita berangkat itu dari stasiun Senin, turunnya itu di Purwokerto. Nah, dari Purwokerto itu Nah, stasiun Senin ini di mana nih? Senen. Iya, stasiun Senin ini di mana nih? Stasiun Senin ini di mana? Stasiun Senin ini di mana? Langsung dikenain dia lagi. Gue tadi mau bilang stasiun Senin ini Oh, di ini mana? gimmick bang, biasanya kayak gini. Iya. Nih sama Rebo. Sehari semalam dong kok selesai anjing. Lanjut. Lanjut. Enggak, ini vibes horornya kurang gitu. Enggak apa-apa. Lanjut. Ya, stasiun Senen. 1, 2, Vibes 3. horornya dong. Stasiun Senen terus? ya. Nah, gue dari stasiun Senen turun di stasiun Purwokerto. Nah, dari situ gue charter mobil sekitar 2 jam lah ya. Kayak mobil bak gitu loh. L300 lah. Iya, macamnya mungkin. Terus? Bak berarti. Iya, yang kayak biasanya tuh kan bawa-bawa apa? Kambing. Sayur Kambing gitu. sayur gitu ya. Nah, Iya. terus kita berangkat itu kan jam 9 malam ya, nyampe jam 6 pagi. Dari jam 6 itu sekitar ke base camp gue lewat Bambangan sih bang, waktu itu jalur via Bambangan. Itu sekitar 2 jaman kita nempuh dari Purwokerto sampai ke pos Bambangan itu. Terus kita istirahat dulu, dari istirahat sampai sholat zuhur. Selesai sholat zuhur kita prepare untuk pendakian tuh, simaksi dulu. Kita simaksi dan lain-lain karena temen gue kebetulan ada leadernya ini yang pengalaman juga pernah ke gunung tersebut gitu. Oh, berarti dari 17 orang itu udah ada leadernya untuk Iya, udah ada yang pernah pengalaman lah ke gunung ini gitu. Nah, itu first time sih gue naik ke gunung, langsung ke Gunung Slamet. Nah, terus udah gitu kalau dari pos Bambangan itu kita kan harus lewatin perkebunan warga dulu kan. Nah, terus udah kayak gitu kita ke pos 1 Bayangan dulu. Jadi sebelum pos 1 itu ada yang namanya pos 1 Bayangan, Bang. Nah, di situ masih aman-aman aja tuh situasi, masih aman-aman aja. Kita naik bareng-bareng sampai di pos 1. Nah, biasa kan kalau biasa pendakian itu kan kayak kita jajan. Itu sekitar jam berapa lu udah sampai di pos 1? Gue start itu mungkin jam 1-an ya, jam 1-an Siang. jam 1 siang. Karena kan yang gue bilang habis sholat zuhur kita makan siang dulu, prepare, simaksi dan lain-lain, mungkin jam 1 atau jam setengah 2 siang kita mulai start. Sekitar 1 sampai 2 jam sih untuk Udah sampai pos 1. Iya, pos 1. Karena kan sebelumnya ada pos 1 Bayangan kan. Nah, itu sebenarnya bisa tuh Bang naik ojek juga. Kalau Ke misalnya pos 1. Iya, ke pos 1. Iya, ke pos 1 Bayangan juga bisa kita naik ojek gitu. Tapi karena kita milih untuk hiking santai gitu kan, jadi ya udahlah kita jalan aja. Nah, itu masih it's okay tuh, nggak ada problem apa-apa, nggak ada masalah apa-apa.
Kemudian kita lanjut trek tuh ke pos 2. Berarti lu dari jam 1 sekitar 2 jaman, udah jam Iya, 3-an lah jam ya. 3-an ya, Jam jam 3-an lu 3-an. naik ke pos 2. Iya, ke pos 2. Nah, di pos 2 ini gue nyampe tuh maghrib. Pas gue Istirahat dong. istirahat, karena kan azan maghrib dong. Nyampe di pos Jadi 2. 1 ke 2 tuh jauh banget ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena ini kan yang pergi ada yang pemula, jadi mereka Jadi juga berhenti dulu, iya jalan bener. lagi. Oke. Karena kan ada temen gue juga yang kebetulan sakit perutnya, jadi tiba-tiba diare gitu loh, yang pas udah di gunung. Karena sebelumnya kan fine aja. Nah terus udah gitu, akhirnya kayak ya udah istirahat lamanya tuh di situ. Kemudian kita nyampe di pos 2 yang kalau ini berdasarkan pengalaman gue ya, bener-bener pengalaman gue nyampe di pos 2 via Bambangan itu jalurnya tuh yang kalau kanan tuh udah jurang. Kita tuh berhentinya yang berhenti, tapi kanan kita tuh bener-bener udah jurang, udah nggak ada yang buat napak gitu loh sama sekali. Kita berhenti maghrib, mulai dari sini yang gue rasain gitu dan teman-teman gue. Jadi kan kebetulan maghrib terus udah gitu udah mau gelap kan, karena di kebetulan itu juga lagi kemarau, bener-bener kemarau. Terus udah gitu kita kan ber-17 ya, itu gue sampai nyengkrem tangan temen gue kenceng banget karena baru pertama kali dalam seumur hidup gue ngedenger suara yang nggak pernah gue denger sama sekali gitu loh. Itu suaranya kayak mana tuh? Pinjem dulu dong 100. Serem sih. Iya itu ngeri sih. Iya bener. Tiba-tiba ya kan terngiang kayak gitu. Dikit kan gitu. Lanjut. Terus udah gitu gue sampai kayak itu suara apa ya, gue bilang gitu kan. Karena bener-bener gue gak pernah denger. Kalian tau gak sih kayak itu yang gue denger cewek ketawa tapi tuh kenceng banget, karena kan katanya kalau cewek ketawa kenceng dia jauh. Ya. Nah itu Kalau jauh kita dengernya Dia deket. Nah Nah. kebetulan gue dengernya jauh, tapi yang gue heran tuh temen gue ada yang nggak denger. Tapi beberapa dengar. Beberapa dengar, beberapa enggak. Tapi lu pas denger kayak gitu yang beberapa itu saling lihat nggak? Temen gue ya, gue nyongkrem temen gue itu dia dengar. Nah kebetulan dia kan waktu itu deket lah ya sama cewek juga, jadi kayak sebelahnya tuh temen gue, tapi kayak nih cewek cowok nih pacaran gitu, tapi kayak ya gitulah. Terus gitu dia juga dengar gitu. Nah beberapa tuh yang kayak enggak, gue nggak denger apa-apa gitu loh bang. Nah di situ gue udah mulai aduh ya udah tuh mental juga udah keobrak-abrik karena jujur gue penakut gitu kan. Terus kayak gitu kita lanjut ngetrek. Gue posisinya nih yang ketiga. Jadi temen gue yang gue bilang pengalaman leader ini kan yang pertama. Nah kedua, ketiga gue posisi di ketiga. Kan itu udah mulai gelap ya. Otomatis kita nyalain headlamp dong. Nah pas gue udah mulai lanjut ngetrek, sumpah kalian bisa percaya atau enggak, gue ngeliat di sebelah kanan kan rombongan gue ini kan gak ada anak kecil ya sama sekali, karena kan kita umurnya seumuran gue lah ya. Nah terus udah gitu gue ngeliat anak kecil lagi mainin rumput Tapi pohon. itu kan tadi lu bilang yang sebelah kanan lu itu kan jurang. Nah itu dia yang gue bingung. Jadi dia bener-bener Dia di tepi jurang. di tepi bener-bener. Jadi ini kan gue di sini kan, ini kan jalur ya setapak. Nah ini kan udah jurang nih. Nah dia tuh di depan gue yang mau ngelanjut ngetrek, dia tuh di sini bener-bener jongkok sambil mainin pohon gitu loh. Nah sumpah gue bener-bener di situ kayak nyengkrem tangan temen gue tuh, sampai temen gue bilang gini, udah pegangan aja nggak apa-apa, nggak usah dihirauin. Dia bilang Tapi gitu. teman lu ini juga ngeliat. Nah di situ dia masih nggak mau ngomong bang. Jadi kayak karena kan katanya kalau misalnya kita di gunung ngeliat apapun itu jangan pernah diomongin kan. Nah oke, gue ngekip deh. Terus kayak gitu singkat cerita dari itu yang gue alamin pos 2 kita naik ke pos 3. Nah di pos 3 ini kan udah malam, jam 9 jam 10-an lah ya. Terus lapar, dingin, karena kan kalau misalnya kemarau itu Lebih dingin. gunung dingin, kecuali kalau misalnya lagi hujan terus, nah itu baru panas. Karena Kalau angin di juga gunung kenceng gitu. ya kayak gitu ya. Nah terus itu di pos 3 akhirnya gue memutuskan untuk membuka tenda gitu. Kita Di pos 3 iya di pos 3 ini kita buka tenda malam pertama tuh jatuhnya ya kan. Jam berapa tuh sampai? Jam 9 jam 10 bang. Oh, udah malam banget. Iya udah malam. Karena gue nggak mungkin lanjut untuk ngetrek ke pos 5 karena di pos 4 ini kan kita nggak boleh ngecamp. Namanya kan pos Samarantu kan. Oh, pantangan ya? Iya pantangan Dari base Samarantu camp itu. biasanya diarahin tuh. Kalau Diarahin bisa nggak jangan boleh, pos, udah dikasih tahu. ngepos di pos 4 kalau nggak darurat banget. Bisa gitu. Kenapa kayak gitu?
Kalau sepengalaman gue yang pernah ke sana, memang kayaknya itu kepercayaannya mereka di sana. Terus Samarantu itu kayak satu tempat yang punya cerita dari orang sana tuh, ada ngunduh mantu, ada apa tuh acaranya di Samarantu itu. Tapi cuma Pamali khusus aja untuk ya. Pamali aja. gunung itu aja kan ya? Ya, sebenarnya di beberapa gunung tuh ada pos-pos yang nggak boleh diituin bang. Tergantung, Lawu, tergantung camp bang, ya? tergantung gunung tersebut Oh. bang. kalau kayak Lawu tuh di pos 4 juga kalau nggak salah, dia nggak boleh. Nah di Hmm. pos 4 Lawu tuh semua ada beberapa pohon, bahkan banyaklah pohon yang iniin sama kain warna putih. Iya. Itu di- Soalnya kalau kayak gedung kan biasanya 13 ya, lantai 13. Empat juga nggak ada bang. Iya, 4 Empat nggak boleh ada, juga. iya. sama 13 ya Iya. biasanya kayak gitu. Itu kenapa diituin putih? Kayaknya ada satu tempat ritual deh di Oh. pos 4. Iya, Kalau iya. yang di Lawu. Atau mungkin ada yang tragedi di juga dong di Samarantu, situnya. di Samarantu pun ada tempat ritual ya. Makanya Tapi nggak bukan berarti kita nggak boleh ke sana. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh tidur di sana kan? Nggak Nah, boleh Kalau bang. urgent Kalau nggak udah, apa-apa mungkin tadi yang dia Nah omongin. itu dia kalau ada tapi itu kayaknya Tapi sebisa tantangan sih mungkin bang. jangan ya. Kalau Tantangan benar-benar banget. nggak ada pilihan lain. Jadi Tapi kan- seenggaknya pamit lah di Iya. situ. Iya. Gitu. Makanya sebisa mungkin si aja nggak naik ke tempat karena tahu pasti bakal Iya. malam dan nggak mungkin ngecamp di sana. Dan nggak memungkinkan juga karena kan kita posisinya ngetreknya malam nih bang, apalagi melewati batas yang warga aja bilang kalau bisa jangan di sana gitu loh, karena kan kita menghormati juga, bukan daerah kita dong bang, Ah, kita iya, juga iya. nggak tahu Kita harus takutnya dengerin orang iya lingkungan sekitar. terjadi apa-apa, karena di situ juga disebutnya kayak hutan mati juga gitu loh bang. Hmm. Ya Terus udah tuh akhirnya kita bukalah di pos 3 ini gitu, di pos 3 terus kita kan buka tenda 3 ya, buka tenda 3 ada, terus itu 17 orang buka tenda 3. ada yang di hammock juga bang. Oh. Jadi beberapa yang kuat-kuat mungkin atau gimana dia tidur di hammock gitu. Nah di situ ada yang benar-benar bikin gue hampir hipo, itu sleeping bag gue rusak. Bener-bener ratingnya tuh rusak, padahal waktu gue ngecek di base camp tuh semua baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Terus tiba-tiba pas gue buka, gue mau tidur, itu sleeping bag gue rusak. Terus udah gitu kan itu dingin banget ya, temen gue ada yang udah kecapean udah tidur dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar tenda, gue minta di nesting itu dinyalain api, terus kayak gue ngangetin sendiri aja gitu loh, sama minta kayak tolong bikinin susu atau teh gitu kan bang sama temen gue. Nah, Terus gue di situ tebelet juga buang air kecil, ditemenin sama nah temen itu gue. lu gimana dong kayak gitu? Kalau gua kan nggak tahu nih Mm-mm. gue juga nggak ada pengalaman naik gunung. Nah lu kayak buang air kecil kayak gitu nih gimana? Nah itu dia, gue karena itu bener-bener gelap banget dan situasi nggak memungkinkan, akhirnya gue buang air kecil itu di belakang tenda. Iya sama, gue juga itu nggak pernah gue naik gunung gede, akhirnya di belakang tenda. Di Samping belakang tenda. tenda. Saking Karena karena bener-bener gelap, gelap, nggak bisa kelihatan ngeliat apa-apa. Kan lo ada headlamp, ya nggak sih? Tapi headlamp nggak ngaruh, Bang. nggak Ini ngaruh, bener-bener iya. ya bayangin tengah hutan, gelap banget, gak bisa ngeliat apa-apa. cahaya bulan aja nggak masuk. Iya kalau bener, lu saking Karena, gelap karena ya. rindang. vegetasi. Iya, iya. Tapi tetaplah pamitan juga lah. Iya, Iya pasti. tetap. Itu juga gue juga buang air kecil juga, maaf ya izin-izin Iya. gitu. Terus kemudian itu gue ditemenin. Jujur gue ngelihat kayak gue diawasin banget sama sosok yang agak sebelah kanan gitu loh bang. Jadi sebenarnya gini, gue ini dari nih kenapa gue bisa merasakan hal-hal seperti itu gitu. Kayak gue dari kecil ini kayak sering ngeliat tapi udah kesini-sini ditutup. Terus gue juga bandelnya itu adalah gue denial kayak gue sebenarnya nggak nantangin di gunung ada apa gitu Enggak loh. juga buat apaan untuk nantangin ya Iya, kayak gitu. nah makanya jadi gue nggak tahu nih kayak gue denial tuh gini loh bang, kayak kalau gue bener-bener di umur gue kemarin 2019 itu gue bisa ngeliat lo di gunung nih gitu atau di apapun itu, kayak gue bakal percaya gitu loh. Nah terus udah gitu gue kayak bener-bener diawasin, coba ya udahlah gue minta maaf aja kan, ditemenin. Terus gue balik ke tenda, gue berusaha untuk tidur tuh bang, bener-bener untuk tidur. Tapi di situ posisi gue udah menggigil parah yang hampir hipo, bener-bener hampir hipo. Terus akhirnya gue berusaha tidur, ya udah singkat cerita temen gue juga buang air kecil bang, gitu di Terus? Cowok temen cewek. cewek yang Cewek. gue cerita tadi di awal tuh yang dia Sakit. juga dengar suara itu loh. Oh sama ya. yang sakit juga. Iya. Jadi di sini cewek ini cuma berempat bang. Berarti cewek 4, cowok 13. Iya, sisanya cowok gitu. Pokoknya ini gue di sini cewek cuma berempat gitu. Banyak lah pelindung di situnya. Iya. Nah, Biarpun menyakitkan. Karena kan pelindung ini menyakitkan juga ya kan. Buat border tuh bang. Terus?
Nah, temen gue ini buang air kecil juga ditemenin sama cowok yang tadi gue cengkrem itu loh tangannya. Nah, di situ juga ada kejadian yang ini nanti di akhir pasti plot twist banget ya. Nah, terus jadi tuh dia kan buang air kecil kan bang, buang air kecil. Nah di situ ada kejadian yang temen gue ini yang cowok ini juga baru cerita. Nah pas di akhir gitu bang, pas udah di base camp, pas dia nemenin, gue juga baru tahu gitu. Nah terus akhirnya setelah di buang air kecil ada masalah. Itu diceritain sekarang apa nanti aja yang temen gue? Nggak apa-apa, diceritain aja sekarang. Nah jadi temen gue ini kan tadi gue nggak tahu ya bang, kalau misalnya ternyata dia high. Oh, tapi dia nggak ngasih tahu. Iya, dia nggak ngasih tahu sama anak-anak bang. Sembunyi. Enggak. Mungkin dia juga nggak tahu kali dia pas di situ lagi Oh datang. bener. Datang bulan. Udah sih ngerti jokes gue berarti. Emang cewek nggak mungkin nggak tahu kita haid bang? Enggak, Oke, jadi gitu juga. Kalau cewek nggak mungkin nggak tahu oh juga. enggak, Nggak mungkin nggak tahu. Maksudnya si cewek itu nggak mungkin nyembunyiin. enggak Pir. Jadi gini, ternyata temen gue ini sama orang base campnya tuh udah bilang, Pak, temen saya ini haid baru di pas kita nyampe base camp gitu loh. Jadi dia juga nggak tahu tanggal haid nih bang. Iya. Oh, Nggak mungkin diperkirain. cewek juga bisa telat juga kan di Iya, situ. iya. bisa bisa. Nah, Maksudnya Bahaya bang kalau telat sih. Enggak, telat haidnya. Biasanya kayak tanggal 27 bisa ke Kemarin kan tanggal. lu cerita sama gua. Telat. agak telat. Bisa. Tapi udah aman kan? Aman lah. Aman, gua aman terus. Aman Aman terus. terus. Lanjut. Nah ternyata dia haid bang. Nah yang tahu ini cuma leader gua sama pasangan ini doang yang tahu gitu loh. Bertiga doang. Cowok nih. dia. Iya cowok dia. Nah terus untungnya dia tuh nyelipin Al-Quran di tas keril yang dia bawa bang. Itu disuruh sama orang base camp. Berarti udah antisipasi sebelum Iya. hujan lah ya. Nah orang base campnya juga bilang kalau ganti pembalutnya itu harus 3 lapis, nggak lebih nggak kurang. Dan nggak boleh dibuang ya biasanya. Iya gitu nggak boleh, kan? nggak boleh. Harus dibawa bang itu kayak gitu. Nah dia itu kan lagi buang air kecil ya bang. Nah temen gue tuh yang cowoknya tuh kayak nyenter ke atas gitu loh, mau ngeliat karena di situ kan posisinya bulan tuh bukan bulan, bintang tuh kayak masih kelihatan tapi tuh lagi cerah-cerahnya kan. Oh, coba lihat ke kiri. Aduh cerah banget nih ya namanya bintang yang ini tuh. Aduh jadi lapar. Karena ngeliat dia makan ya. Terus. Nah Asik banget udah tadi aja. terus udah kayak gitu ada jadi kayak kuntilanak kali bisa dibilang ya cewek unjang-unjang kaki gitu loh di atas si temen gua yang lagi pipis ini lagi buang air kecil ini. Terus akhirnya temen gua bilang ayo cepetan dia bilang gitu kan. Terus udah tuh nah terus udah kayak gitu ceritanya udah nih bang, gue berusaha untuk tidur dong, balik lagi ke tenda. Mereka tuh balik tenda, tidur lah bareng sama gue. Gimana pun caranya gue harus tidur. Bangunlah pagi nih bang. Bangun pagi kita. Oh, udah. Gak apa-apa bang, kedip apa? Nggak apa-apa lanjut dah. Oke. Nah kita ngelanjutin untuk nge-track yang gue bilang ke pos Samarantu itu. Kita lanjut nge-track itu kita ngelewatin pos 4 tuh bang, pos 4. Nah Itu jam berapaan? gue nge-track itu jam pagi jam 9-an. Oh, udah terang lah ya. Iya udah terang jam 9 gue nge-track pagi. Terus udah gitu gue ngelewatin pos 4 yang ini nih Samarantu ini. Nah jujur di sini juga temen gue tuh kayak masih kayak ada yang ngikutin gitu loh bang, karena mungkin dia hide kali ya. Apalagi kan Gunung Selamat ini kan serem juga kan, mitosnya tuh masih yang kental banget gitu loh. Terus udah gitu akhirnya kita foto-foto sebentar lah di pos 4 itu. Iya kita foto-foto. Nah di pos 4 ini gue sama temen gue ada yang cowok gitu ya, pokoknya sebutlah inisialnya bisa B atau A gitu. Kita dengar suara gamelan gitu bang. Plat nomor Padang. Nah, gue mikirnya kenapa lu di situ berpikir bisa foto-foto, padahal kan di situnya lu udah tahu nih di pos 4 itu udah. Tapi emang nggak boleh tapi kalau cuma Boleh, sekedar kalau foto tuh boleh bang. Nggak yang dilarang, lu nggak boleh foto ya di pos 4, lu nggak boleh ini, nggak dilarang gitu. Yang penting jangan mendirikan tenda di pos 4 itu. Iya gitu. Dan jangan lewatin pos 4 ini tuh maghrib atau malam gitu bang. Gitu. Kalau untuk foto-foto tuh aman sebenarnya. Kita foto-foto, nge-break sebentar gitu kan. Terus temen gue juga ada yang sakit perut gitu, karena Nah, itu diare. gimana dong? Itu dia jujur
Sakit perut mau pop. Iya pup, dia diare bener-bener yang diare gitu loh. Nah itu kan kalau kayak gitu kan nggak mungkin kita di jalur dong, kita agak menepi gitu loh bang. Jadi Soalnya kita kan panggilan Allah gitu. bener, udah lagi di alam Udah dipanggil alam. juga gitu kan. Nabung. Terus? Nah terus udah gitu akhirnya kita ngelewatin pos 4, nyampe lah di pos 5 nih bang. Di pos 5 ini gue bersyukur banget sih kita buka tenda tuh di pos 5 karena pas Itu lu sampai pos 5 itu udah jam berapaan? gue Tadi kan lu nyampe jam jalan 5 itu jam 1. Siap. lumayan jauh juga Iya, berarti ya. Eh, Dari jam 9 sebenarnya nggak pagi. terlalu jauh. Cuma Yang karena gue rame. bilang karena rame dan Pelan. temen gue ada yang sakit, terus kita juga baru pemula. Tapi normalnya kalau misalnya itu berapa lama kira-kira? paling 2 jam. 8 jam paling sampai puncak. Iya. Udah sampai itu sampai berapa apa sih tuh? Lupa kalau ketinggiannya di 3.428 mdpl. Ini kalau gua ikut jadi Kambing conge. 4 hari 2 malam gak sih? Kalau sama gua 6 hari 7 malam. Kayaknya kita nggak bisa dah. Udah enggak bisa gua. Kayaknya nggak bisa dah. Lama-lama buka peradaban. Masa ngerokok ya kan, ngerokok baru naik dikit ngerokok, naik dikit ngerokok. Oke terus. Nah, apalagi kalau misalnya ngerokok gitu sampah dihitung loh. Puntung rokok lu, misalnya nih lu bawa 12 batang nih. Harus 12 Balik lagi, lu harus bawa 12 batang. Ya harus lah, kita kan Kalau harus jaga kita kebersihan didenda, juga di benar. situnya. Nah, nggak mandi, Seapa-apanya juga. Tapi nggak mandi kan? enggak. itu. Itu Nggak jaga itu kebersihan beda, itu berarti. beda. Tidak ada air. Ya, Itu berarti nggak jaga beda. kebersihan, Bang. Lu mau bawa air galon, mati lu ke atas. Mati serius lah. Punggung udah sakit tuh. Heeh. Udah bawa carrier, bawa air. Nenteng gini ya kan. Beban keluarga. Karena bawa gue dulu sampai- ngeliat cewek nenteng kayak gitu, gue respect. Sandwich generation. Masuk. Suruh cuci piring dikit, kita ngobrol home aja. Lanjut. Oke Nah. guys. Nyampe lah kita di pos 5 tuh bang. Oh pos 5. Tadinya leader gua mau buka tenda di pos 7. Terus akhirnya ya udahlah kita buka tenda di pos 5. Itu bener-bener kita gua tuh dapetnya nih bang yang bener-bener di ujung gitu loh. Di ujung depannya itu langsung yang jurang. Karena itu rame di situ. Gua nggak dapet tempat lagi. space buat ngedirin tenda bang. Rame itu rame gara-gara rombongan lu atau Enggak, ada rombongan ada lain? rombongan lain. Udah duluan di atas lah Iya. kayak gitu. ya. Nah, 17 juga semuanya. oh enggak Kawan. dong. Ada yang Kayaknya 4, 11 semua ada yang dua, gitu. 11 gitu. 11 pemain bola di atas. Gue kira mau tawuran. Bang. Cristiano Ronaldo juga di atas. Anjay. Nah, terus akhirnya kita mendirikan tenda, udah selesai, kita happy tuh, kita jajan semangka. Oh, ada tempat jajanan juga. Ada. Oh, ada kayak ini kantin gitu Tapi ya. semangka tuh emang mandatorinya Bukan orang naik gunung. kantin, Kewajibannya gitu orang makan penduduk semangka. situ. Emang iya? Buat apaan semangka? Seger. Seger, terus Seger. banyak airnya. Oh, semangat kakak gitu kan. Betul. Makanya harus makan semangka. Tapi emang mandatory, pasti orang naik gunung tuh makannya semangka. Semangka. Tapi Ini habis ya. makan itu haus lagi kan. Enggak. Buat seger asupan aja. air gak sih, Bang? Iya, Iya, karena banyak air. airnya. Tapi biasanya Tapi emang habis ngaruhin air makan- putih sih. Iyalah. Habis makan kayak gitu kan pasti haus lagi. Betul. Tapi vibes jajan di gunung tuh beda loh. Iya benar-benar. Beneran deh, kayak nikmat banget kalau ketemu makanan di gunung tuh nikmat banget. Ya nikmat banget lah semangka kalau di atas gunung ya kan. Nah udah tuh bang, singkat cerita nih, gue langsung yang kayak kan kita mendirikan tenda kan, ketemu lah malam nih, ketemu malam. Masih di horornya pos nih. 5. Masih pos 5, karena kan Ah. gue untuk memutuskan ya udah kita buka tenda di pos 5 aja nih gitu. Terus segitu malam ini bang yang bener-bener kalau menurut gue tuh wah parah sih. Gua Itu di ras- pos 5-nya pos lah ya. 5, kayaknya gara-gara temen gue hide juga kali ya apa gimana. Jadi gini bang, malam kita lagi happy kan, lagi ya bakar apa sih, bukan bakar sih, Kayak api unggun lah ya. ya kecil-kecilan aja, kita kan nggak boleh gede-gede gitu kan. Ngumpul lah kita di depan tenda bareng-bareng, ngumpul terus tiba-tiba ada kayak terenggiling apa-apa ya yang hewan gitu loh, nyamperin ke kaki temen gua, terus kita langsung kayak pada panik dong, takutnya apa gitu kan. Udah dari situ ceritanya happy kita masuklah ke tenda. Nah tenda gue kan tenda cewek ya bang, yang kapasitas 45 orang nih, tapi gue tempatin untuk gue berempat aja. Itu tenda berempat bang, masuk 8 orang. Gara-gara gini, kita lagi ngobrol-ngobrol, niatnya mau summit nih gitu. Ini kan udah masuk malam nih ya kan. Summit itu gue maunya tuh jam 1:30 kan kita bangun. Jam 12 itu tenda yang lain tuh udah bener-bener senyap banget, tidur bener-bener nggak ada suara, tenda gue doang kali ya berisik apa gimana. Tapi kan kita namanya berisiknya paling masih di minimalisir lah ya. Terus udah gitu temen gue mau bangunin di tenda sebelah, temen gue juga kan, kita berapan di tenda, baru buka tenda bang, bener-bener baru buka tenda
ngeluarin kaki satu. Kita berlapan diketawain lagi sama cewek. Jam 12 malam. Tapi Sama itu nggak satuan. kelihatan, sosoknya nggak kelihatan. Gak kelihatan sama sekali. Cuman denger suara ketawa doang. Iya, bener-bener, dan itu jelas banget. Tapi gitu. 88-nya Denger. Nah, temen gue tutup tenda. Wah, tenda gue hampir mau rubuh kali ya, pada rusuh gitu, pada takut. 4 orang dimasukin 8 orang. Wah, kata gue, kita nggak berani samit akhirnya. Tapi kan lu tadi nih 4 orang cewek, 13 cowok. Berarti lu 4 cewek di situ, yang lain ada cowok lagi dong di situnya. Iya, 4 cowok. ada lagi ngobrol aja gitu loh bang, lagi ngobrol terus gitu kan lagi dingin nih karena Iya. kita ngobrol sambil ngopi gitu loh, menghangatkan aja dengan cara ya udahlah kita masuk tenda aja nih ngobrolnya gitu. Terus gitu itu bener-bener diketawain, terus akhirnya temen gua nggak jadi bangunin temennya yang di Yang sebelah tenda tenda. sebelah. Iya, terus akhirnya kita akhirnya berjalan tuh berapa ya, hampir 1 jam lebih lah ya bang. Terus gitu akhirnya temen gue memutuskan untuk berani nih, ya udah gue harus berani keluar, kalau kita nggak samit gitu kan. Tenda sebelah udah dipanggil, bang bangun bang, nggak bangun, gimana tuh cara banguninnya. Terus akhirnya ya udah dia keluar, ya udahlah Bismillah aja. Nah, singkat cerita udah tuh bang, kita naik dong ke pos 6, pos 7 tuh. Karena kan di Selamat itu sampai pos 9 batas Tapi kalian nggak ada vegetasinya. nggak ada cerita tentang denger yang itu untuk yang ke tenda sebelah. Nggak ada. Singkat cerita, untung banget yang gue bilang kenapa gue ngecamp di pos 7 itu pasir semua bang. Parah banget, untung banget, gue bersyukur banget pos 5. Singkat cerita, naik lah bang, itu nggak ada masalah apa-apa tuh bang. Bener-bener nggak ada trouble apa-apa, naik. Gue nyampe di paling atas itu jam 7-an setengah 8. Bener-bener puncak yang paling atas banget gitu. Nah, turun dari situ bang, yang paling mencekamnya nih. Udah Nah, sampai di atas itu. Berarti iya. lu menuju balik dong. menuju balik. Air gua habis. Karena kan tadinya Selamat itu ada mata air ya kan, itu lagi kering banget bang, nggak bisa diambil. Karena kemarau kering. juga lah Iya. ya. Nah, ada pendaki lain tuh yang kayak mau nggak gitu air nih dikasih. Saling Tapi untuk membantu. cewek aja ya. Terus kayak punten mas, mari mas gitu. Kayak itu serunya tuh, vibes-nya tuh serunya di situ tuh bang. Tapi ada jualan bakso juga di atas. Nggak ada sih bang kalau bakso. Aduh, ntar Rambo. Wah, Kan mas, punten mas, dibilang kayak gitu. bener. mari mas. Mari mas. Teh jus. Mas, jus. Tawarin teh jus. Tawarin anjing. Gue nungguin tuh tadi tuh anjing. Nah, yang gue bilang, gue cewek berempat nih bang. Gue cewek berempat. Gue, teman sekolah gue 2, sama 1 ini di luar sekolah gue nih bang. Ya. Nah, tiba-tiba pas turun dia sakit. Yang kecil ini ya, yang Bukan yang height. bukan yang high, bukan diare. yang diare, bukan. Oh, bukan. Jadi bukan yang diare, bukan yang high, tapi yang satu ini, yang tadinya Padahal tadi dia baik-baik ke atas aja. itu fisik dia bagus aman lah bang, ya. aman banget, bener-bener aman. Pas balik, nah di pos 7, gue kan ke pos 7 dulu ya bang, berhenti tuh karena gue beli airnya bener-bener yang aqua aja tuh mahal banget, padahal bukan aqua segel gitu kan, itu mahal banget. Gue nggak ngerti dia kuncen di situ atau orang di situ yang menurut gue ya udah karena gue menghormati dia orang tua gitu bang. Dia ngomong gini, itu temen gue di situ mulai sakit, dia bilang gini, Neng doain ya biar arwah yang ada di temennya balik ke alam ya. Lu jadi gue gimana tuh bang? Lu digituin sama orang penduduk situ gitu yang jualan itu, panik gak sih? Panik. Iya, panik sama tanda tanya. Nah, itu temen gue pucet bang, Heeh. temen gue lemes yang bener-bener wah parah nih. Tapi dia nggak ada ngejawab yang Oh enggak ada. Nah kan gue turun dulu bang, pos 7, pos 6, nyampe lah di pos 5 tenda nih. Bang, harusnya dari pos 5 ke pos 1 base camp ya, itu kita udah perkirain jam 7 malam tuh nyampe bang. Gue nyampe jam berapa? 12 malam. itu kenapa bisa? Nah itu dia bang, gue juga gue kesal, jujur gue kesal sama teman gue, bukan gue doang ya yang jadi dari 17 itu kita kebagi 3 kelompok bang. Temen gue nih egois, yang kloter pertama nih egois banget, dia langsung yang bener-bener ya udah cabut aja gitu loh bang, dia cabut. Nah akhirnya gue kan kloter kedua ya, kloter kedua ini gue 3 cewek, jadi gue ber-6. 3 cewek 3 cowok. Iya, gue yang tadi sakit kan cewek 2 tuh ya kan, sama yang pasangan gue bilang ini loh, pasangan ini Yang height, yang height cowoknya, sama 2 ini temen gue juga. Berarti lu komplit dong di situ yang regu dulu ini. Iya. Enggak Satu dong. height, Yang satu satu kan sakit. kloter 3.
Nah itu Oh. dia juga sakit yang diare itu bang. Nah akhirnya gue kebagi 3 kloter. Yang pertama berarti kan gue itu 6 orang ya. Yang kedua, yang ketiga itu 3 orang doang bang, 9 orang. Sisanya tuh yang pertama udah balik duluan, udah nyampe base camp duluan. Lo bayangin. 8 orang. Terus- 8 orang sisanya yang Iya, udah duluan. Nah, pos 3, pos 4, pos 3 temen gue masih sakit tuh yang gue bilang, yang gue bawa itu, cewek ini. Terus segitu dia sakit yang bener-bener carrier dia aja tuh di backup sama temen gue, cowok, porter ya, ibaratnya dia bawa barang. Terus udah gitu, nah ini bang yang gue bingung di pos 2 ini. Dari pos 2 ke pos 1 itu harusnya gue nyampe tuh cepet bang, yang gue perkirain kita harus nyampe jam 7 malam gitu. Kok gue muternya sini-sini lagi ya? Bener-bener. Padahal tadi pas lu naik di pos 3 yang kendala di situnya. Iya, di pos 3 itu. Nah, dari pos 2 ke pos 1 gue bawa temen gue yang sakit itu. Kok kita gak nyampe-nyampe ya? Gue merinding banget sih kok cerita ini, karena bener-bener kisah nyata banget gitu yang gue alamin gitu bang. Berarti disusut setan keder. Nah itu gue gak ngerti sih bang. Kayaknya Jadi sih. bingung ya. Udah kayak televisi ya. Setan. Tapi ada sih bang counter setan keder. Nah, itu gue bingung. Google Bang. Map. Oh, Bener. bisa Coba ada Google masuk. Map. Masalahnya Bakalan Bang, keder dia. ini gak ada sinyal nih di hutan nih. Enggak, Di tadi hutan soalnya gunung bukannya nggak apa dia sinyal. merinding ya kan? Tambah merinding lagi di sini dia. Sakit pala gua kalau gitu aja. Terus. Di pos 2 ke pos 1 itu lama banget bang, gak nyampe-nyampe. Dari pos 1 kan harus ada yang gue bilang, pos bayangan dulu kan. Pos 1 bayangan barulah turun nyampe base camp gitu. Berarti base camp ini sama pos 1 sama? Beda Beda. Oh bang. beda ya. Oh, berarti Beda. pos 1 dulu. Pos 1 itu udah bayangan lah ya. Bukan, Belum. beda. Jadi gini bang, base pos camp 1 bayangan, pos 1. Iya, gitu. Biasanya pos bayangan itu dipakai untuk beberapa pos yang jaraknya agak jauh. Jadi dia perlu pos bayangan. Jadi kalau bisa buat Istirahat lagi. bertenda di situ bisa juga. Nah, udah tuh bang, singkat cerita, gue berenam ya bang, gue berenam. Tadinya nih yang cewek ini bener-bener kayak bener-bener, ayo dong lu sadar, bener-bener yang udah kayak, gue takutnya tuh apa ya bang, sukmanya dia di bawah atau apa gitu loh bang, Ya. karena basicnya dari awal dia nggak sakit loh, ditambah gue ke trigger sama yang orang tua itu ngomong bang. Ya. Nah kata gue, aduh gimana nih, gue di situ bang, gue di situ mikir apa bang, gue pengen balik ke rumah. Gue nggak nemuin itu lampu warga, gue nggak nemuin apa-apa sama sekali. Terus segitu, aduh gue cerita gini bener-bener merinding tuh, gue naik semua Iya anjir. bener tuh. Bener merinding dia. Iya Malu. beneran, beneran Susan, karena itu pengalaman yang bener-bener gue alamin gitu. Tapi bisa dijelaskan itu. Iya. Nah Ini terus gue suka nih kalau udah masuk kayak gini-gini. Lanjut bang. udah gitu, temen gue ini sampai yang digendong sama yang cowok pasangan ini, kan pasangannya nggak apa-apa nih, yang hide kan nggak apa-apa kan. Nah digendong sama dia, awal sama dia, terus akhirnya gue bilang yaudah gantian sama gue gendong, gue bilang itu. Carrier gue dibawain temen gue gendong si temen gue ini nih, gue gendong. Bang, beratnya 40 kilo, gue gendong 80 kilo bang. Itu berat Berasanya banget, jadi 80 kilo. berat banget. Padahal berat badan dia 40, kecil, orangnya kecil. Padahal kira juga dibawain ya. Iya, nggak bawa apa-apa, gue cuma gendong dia doang. Wah, gue istighfar banget di situ. Bener-bener kayak, kok berat banget ya dalam hati gue. Aduh, kata gue. Terus gitu udah tuh. Nah, singkat cerita bang, ada 2 jalur. Harusnya jalan pulang gue ke kiri bang. Gue berenam, ngeliat kiri itu nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan pulang sama sekali. Akhirnya gue berenam lewat ke jalan yang kanan dong. Bang, itu berenam lembek banget jalanan yang kita nggak lewatin bang. Jadi pas nanjak itu, gue nggak ngelewatin jalan becek ini. Iya. Jalan yang bener-bener blok gitu loh bang. Nggak blok banget sih, tapi yang lembek gitu. Karena menurut gue kalau even dia lembek, hujan nih, tapi di sini nggak hujan bang. Ya, karena Iya kemarau dong, juga. karena kan. kemarau. Wah kata gue, temen gue akhirnya nyetel murotol ya, Iya, murotol. murotol ya. Temen gue kan lumayan nih bang, maksudnya iya yang ngerti lah dikit, tapi nggak ngerti yang banget buat ngeluarin, buat apa enggak. Seenggaknya paham Iya lah. paham. Wah bang, itu kanan gue padi bang, bener-bener padi gitu. Kita berenam ngeliat itu bayangan Sawah. lewat. Iya padi sawah. Padahal kita berangkat nggak ngeliat itu bang. Itu yang gue bingung. Nah terus gitu sawah itu sekelibotan, bus cepet banget, hitam. Itu dari lu berenam gimana? Ngeliat, Oh, kayak ada yang lewat. iya cepet banget. Wah temen gue yang gue bilang cowok ini nih, yang cowoknya itu kan dia ya di situ berenam, dialah leadernya gitu Iya. loh. Terus akhirnya dia bilang gini,
kita muter balik, dia bilang gitu. Di situ dia ngeluarin speaker atau HP ya, gue lupa, pokoknya dia udah download. Nah itu dia udah persiapan bang, ternyata disuruh sama yang basecamp ini karena temen gue hide. Jadi makanya kenapa maksud gue, kalau tiba-tiba punya Murota gini-gini di setel, ternyata dia baru cerita itu dia udah persiapan bang sebelum naik karena ceweknya hide. Berarti muter balik lewat yang jalan kiri akhirnya? Iya, nah pas muter balik kan kita udah nyetel Muratal itu ya. Wah bang, tuh jalan kiri tuh udah jalan balik. Jalan, kelihatan jalan. Yang tadi gua ngeliat itu buntu, itu jalan. Gua belum senang bang di situ. Tapi biasanya yang kayak gitu nggak ada tulisannya juga ya? Harusnya ada bang. Biasanya ada. Biasa ada, tapi kita nggak ngeliat itu. Kan setan keder bang, gue bilang. Kita digelapin banget bang. Bener-bener gak bisa ngeliat jalan pulang. Gue cerita kayak gini tuh katanya yang selamat pasti denger deh. Kayak misalnya kita cerita apapun di gunung nih. Iya. Di selamat tuh denger bang, gue cerita kayak gini. Jadi kok gue nggak bohong, bener-bener ini kisah nyata. Iya. Nah, terus udah gitu. Berarti hantu-hantu selamat tuh masih kedengar kita ngomong kayak gitu. Denger, walaupun jauh, katanya dia bakal tetap denger. Kita ngomongin dia dimanapun dia pasti tahu. Nah, udah nih bang, pas balik bang, gue mau ke pos 1 tuh, kagak ketemu itu pos. Bener-bener gak ketemu gitu loh. Terus akhirnya kita pasrah, yang bener-bener wah. Terus tapi itu tetap masih nyetel tetap kita sholawatan terus di jalan. Bener-bener sholawat, gak berhenti, gak putus gitu. Ditambah temen gue makin yang wah bang, udah kacau banget fisiknya. Gue gak ngerti dia sakit apa, gue gak ngerti dia kenapa gitu. Jaket udah dipakein, hipo juga enggak gitu. Wah gue gak ngerti. Gue mikirnya kayak gue ngelakuin suatu kesalahan kah atau gimana, atau temen gue melakukan apa kita nggak tahu tapi kena imbasnya ke kita gitu loh bang. Terus gitu akhirnya di situ bener-bener ya udah kita pasrah bang. Nah gue di situ gue belum cerita, gue ngeliat pendopo bang. Pendoponya tuh ukiran kayak ayam. Lu tau ukiran lama nggak sih bang yang bener-bener gimana sih? Bisa pendopo dibilang kayak bagus. aksara kali ya tulisannya. Nggak ada, biasanya ditaruh di ujung genteng. Iya bener, orang Jawa yang kental banget bang, masih yang Jawa-Jawa banget. Tau nggak bang? Nanti itu di searching lah. Oh iya bisa. Nah di situ bang, gue kayak pengen istirahat nih bang, tapi temen gue bilang kayak udah nggak usah, jalan aja gitu. Nah ternyata udah nih, tar dulu nih bang. Terus gitu gue balik nih bang. Wah kita udah pasrah bang, bener-bener. Gue mau balik, gue nangis bang di situ, pengen balik. Bener-bener gue udah minta maaf banget. Maksudnya itu naik gue gunung pertama kali banget. Terus gitu gue minta maaf banget ya di situ, kayak maaf deh kalau gue takutnya denial yang gue bilang itu loh bang, takutnya ngaruh ke situ juga atau gimana. Terus gue denger gamelan lagi bang. Gue di situ denger gamelan, temen gue yang cowok ini denger juga. Tapi beberapa tuh enggak, yang gue bilang itu yang tadi kan gue berenam kan. Jadi gue sama si cowok ini nih dengar gamelan. Yang tadi bantu yang ngendong itu juga. Mitosnya kalau kita dengar gamelan itu kita harus buang sesuatu kan. Tapi gue bingung di situ, gue nggak bisa buang apa-apa. Duit gue recehan nggak ada. Center masa ya gue buang, nggak mungkin dong. Jadi kayak ya udah gue biasa aja, gue istighfar aja kayak ya Allah gitu. Ya udah terus akhirnya wah bang di situ kita berusaha ngelewatin rintangan tersebut. Gue seneng banget ngeliat lampu warga di situ. Oh akhirnya ketemu Akhirnya ketemu lampu warga, tapi temen gue bilang jangan seneng dulu. Takutnya yang gue lihat halusinasi atau ya udah kesenangan aja ya. Takutnya kampung gaib gitu loh yang gue lihat, bukan benar-benar warga asli gitu. Tapi ternyata masih tuh, karena kan itu pos 1 bayangan yang gue bilang, pos 1 bayangan. Akhirnya gue senengnya berenam nih bang, ketemu. Jadi gini bang, itu kan alang-alang tingginya lebih dari kita ya. Itu tuh kayak kita bingung nih mau kemana sih, karena yang gue bilang penunjuk arah tuh nggak ada bang. Nah akhirnya di situ gue tetap kayak murotalan, terus kita sholawat dan lain-lain. Wah kita seneng banget pas denger lagu. Jadi kayak ada warga nyetel lagu gitu loh bang, kedengeran terus sama ada motor bang. Oh udah denger suara motor juga. Wah gue bener-bener hampir kayak gila kali kalau gue nggak balik ya gitu kan. Akhirnya 2 orang ini temen gue yang sakitnya kita gojekin bang. Karena di pos 1 itu udah ada ojek barang dikotain dong ya. Dibungkus dong. Tolong pak ya. Tolong. Gue cuma nanya. Tolong pak ya, tolong. Bisa nanti kita kondisikan bahasanya ya. Boleh. Tuh kita bayar ojek lumayan mahal tuh bang, nggak apa-apa daripada kita ke bawah lagi kan, karena itu jaraknya masih posisi jauh juga bang. udah malam juga ya. Akhirnya yang sehat-sehat dong tuh bang, gue 4
berempat bang, kan Nah 6 tapi kan? pas Gojek ini tuh ada nggak komentar orang Gojek ini? Belum. Nah itu pas di base camp. Jadi, nah yang gue bingung, gue ada fotonya deh. Kita nanjak itu bebatuan nih, balik aspal bang. Lo Balik berapa tuh lama jalan udah emang aspal. di atas? 3 hari 2 malam. Aspal kayak nggak secepat itu nggak sih kering? Itu Kalau yang emang gua bingung. beneran dibangun pas dia naik ya. Nah Iyalah. itu yang Kan gue kayak bingung secepat bang. itu kan. Dan pasti bakalan ada barang-barang untuk pembangunan Ya itu kan kelihatan lah, Nah, aspal baru sama Tiba-tiba aspal udah ada lama. aspal agak. Itu bang, ada fotonya. Karena kan kita dokumentasi video-video Hmm. gitu kan. Waktu gue nanjak, itu bebatuan, gak ada aspal sama sekali. Pas balik aspal, sampai temen gue nih kalau misalnya nanti diundang atau bagaimana pasti cerita sama temen gue kayak, emang udah di aspal ya? Nah, pas berangkat itu kan gue ngeliat kayak perkebunan warga kan, kol-kol gede-gede. Gak ada bang. Pas gue balik. Tapi jalurnya tuh sama. Nyampenya di pos Bambangan juga gitu. Kalau gue salah jalur, nyampenya bukan di pos Bambangan Iya. dong, di base camp Tapi emang lain. cuma satu jalur. Satu. Pas naik tuh jadi ada pos Bambangan, bacaan tuh kita naik jalur ke sana gitu. Turunnya pun pasti sama, nggak mungkin enggak. Wah, gue bingung banget bang. Kok aspal? Kapan ngaspalnya gitu? Karena udah capek, gue nyampe jam 12 malam di base camp. Gue temen gue marah-marah sama anak. Lu tau gak temen gue yang kloter pertama itu udah ngopi, udah ngeteh, udah mandi. Gila kali bang ya kata gue hampir gak balik. Nah pas lu udah nyampe nih yang di base camp yang itu kan temen lu yang di Gojek ini nih yang Sehat berdua. bang. Setelah ngelewatin pos 1 Bayangan itu, dia keluar batasnya itu. Karena kan kayak misalnya kita udah mau masuk hutan pasti kan ada jalurnya dong. Keluar sehat bang. Tuh yang gue bingung. Nggak sakit nggak apa? Tapi di situ pas apanya itu orang-orang yang ojeknya itu nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa. Dan orang-orang sekitar situ juga. Pas balik di base campnya itu bang, di base campnya itu akhirnya kita cerita lah pengalaman kita. Ke Lu orang denger setempat nggak? situ. Iya, lu denger nggak? Gitu-gitu kita sharing-sharing. Iya yang gue bilang ada yang denger, ada yang enggak. Terus temen gue ternyata hide. Terus ada temen gue yang ya bermasalah juga lah. Oh berarti gara-gara dia nih gitu. Takut karena ada hal-hal yang udah dilarang di gunung dilakukan gitu, tapi bukan yang macam-macam ya, maksudnya nggak yang berbau plus atau enggak kayak gitu. Cuma emang dilanggar aja gitu. Dianya enak, yang kena imbas kan kita gitu kan maksudnya. Terus akhirnya di situ ya udah kita pamitan sama orang sana. Ada beberapa juga yang kayak ya udah wudu dulu gitu sebelum balik, takutnya gimana gitu loh bang. Terus akhirnya ya udah kita sharing semua masalah-masalah yang kita alamin di gunung hampir sama bang, makanya kan yang kita nggak diobrolin. Jadi apa yang gitu. dirasain Iya, ngerasain ya. semua ngerasain, cuma Berarti pada setelah diem aja. di pos itu udah clear ya, udah nggak ada gangguan. Udah nggak ada gangguan apa-apa sih bang, bener-bener yang kayak bingungnya tuh temen gue sehat, yang sakit itu sehat. Berarti kayak sebenarnya karena ada masalah mungkin teman lu high, terus temen lu satu bermasalah, jadi Nah, mungkin imbasnya ke yang lain juga. Iya, gitu. Dan taunya pas udah di bawah. Iya itu, yang Lo tahu temen lo high pas udah di bawah. pasti dari bawah. Jadi pas naik gue nggak tahu kok dia hide. Bener-bener, Kata gue bener-bener. Tapi dia minta maaf nggak di situ? Minta maaf sih, kayak sorry ya gini-gini karena temen gue juga nggak mau bikin kita panik bang, Ya. nggak mau ke distract. Takutnya kenapa-napa karena dia hide nih, kita bawa orang hide gini-gini, enggak, karena dia mau enjoy aja. Tapi ya udah kita ngalamin masalah di situ Karena bang. rasa untuk dia ya biar seneng lah ke Iya. atas ya gitu lah. Gitu. Terus akhirnya ya udah kita pamitan sama warga sana. Dia bilang sebelum balik kalian wudu dulu deh gitu, bebersih dan lain-lain gitu. Kalau dia Kristen juga disuruh wudhu. Kalau dalam kalau ya. kolam selamat ada airnya baptis gue rasa. Kayaknya di air wudhu itu Enggak, bisa dibaptis. sekarang ya? maksud gue gitu bang. Iya, sebenarnya bener Apakah sih. iya orang selain nonis Iya, disuruh kan nggak wudhu? Nah semua kalau yang itu Islam juga kalau lah. gitu kita nggak tahu bang, Nggak karena juga kan lah, pasti ya. karena kebetulan semuanya Islam. iya. Berarti sekarang kita coba dari pandangannya Bang Panji yang skeptis, kira-kira bagaimana bang? Yang pengalaman dia pernah naik gunung lah. Dari dengar ceritanya Angel, kira-kira Jangan ada nggak gunung yang bisa kenikmatan lo- ya. Dari ceritanya Angel nih, kira-kira bisa nggak ada yang lo Gimana tuh, logikakan gitu bang? Banyak sebenarnya menurut gua. Karena gini, kalau prinsip secara keilmuannya ya, psikologi orang ketika lama di hutan itu sangat beda. Jadi orang di hutan itu bisa gila karena memang apa yang dia lihat di sekelilingnya itu beda dengan di kesehariannya, misalnya di ibu kota. Itu sangat mempengaruhi mental. Nah, dari pengaruh mental itu sangat cepat bisa mempengaruhi psikis lalu ke fisik. Jadi karena nggak biasa kali. Nah, itu.
akhirnya berpikir ke mempengaruhi pikiran. Jadi kalau menurut gua memang ada beberapa hal yang kayaknya nggak selalu tentang horor sih, karena gua naik gunung itu termasuk orang yang kayaknya gua nggak percaya sama hal kayak gitu, karena gua juga belum pernah melihat langsung. Contoh kalau mau kita logikakan secara sehat, misalnya suara ketawa, namanya di hutan tuh hewan bisa jadi. Bahkan ada beberapa gunung yang punya ciri khas suara hutannya masing-masing, kayak Lawu misalkan. Lawu itu pohon kena angin itu bunyinya tuh kayak suara pintu Iya, kenceng. Kayak engsel. Nah itu ciri khas hutan Lawu lah. Ya mungkin ada juga di gunung-gunung yang lain. Akhirnya itu dianggap suara ketawa atau apa, atau juga mungkin bisa hewan. Kalau gua melogikakannya kayak gitu. Ya mungkin juga untuk perempuan haid naik gunung, gua nggak begitu percaya sih, bosnya nggak boleh. Kalau haid itu nggak boleh naik gunung. Gua lebih percayanya cewek haid nggak boleh naik gunung itu karena memang orang haid itu kan fisiknya dalam keadaan tidak normal. Perut sakit Jadi lah, badan lemes. daripada lu beresiko, mending lu nggak usah naik gunung. Karena pasti logika- bakalan Itu pikiran logikanya. juga pecah kan di situnya udah pasti. Kalau gua banyak hal yang masih bisa gua logikakan sebetulnya. Ya, Tapi kan hal yang kayak gitu tuh kadang emang gak masuk logika. sebetulnya kembali kayak gitu tadi, percaya Ya kan? nggak Iya, percaya. percaya nggak percaya. Ya, tergantung bagaimana Kita nyikapinnya sih, kita mandangnya apa yang ada di pikiran lu. Iya. sebetulnya. Selama ini gua naik gunung mau yang serem atau enggak, bahkan gua lebih seneng naik gunung tuh malam karena gua nggak mau kena panas sebenarnya. Oh. Karena kan Aman aja. kebanyakan kita kan langsung ke doktrin kan di situnya. Ya, Tapi ada satu sih bang, pak komentar gue tentang ceritanya si Angel ini kan, jadi cerita yang dia ngegendong temennya yang tadinya 40 kilo jadi 80 kilo gitu. Menurut gue hal yang wajar ketika lu ngerasain rasa terlalu berat itu karena lu kondisi lagi capek juga. Bisa. Ya kan? Ya itu kalau logika tuh bisa Ya. kayak gitu. Karena satu Apalagi posisi juga dia kan turun. Tuh. secara mekanisme teori tumpuan orang turun itu Lebih Lebih berat. berat. bukan di pundak tapi lebih ke bagian Di kaki. kepala. Nah, ya. Karena ketika orang turun itu psikologinya untuk hati-hati lebih terplesetnya itu lebih tinggi Iya. karena dia Betul. tahan. Nah itu jadi beban lebih berat juga. Itu bisa juga masuk. Bisa. Kalau menurut gua. Ya. Karena sejauh ini gua belum pernah menemukan itu. Dan ini juga belum pernah naik gunung, tapi gue pernah naik curug, turun curug bisa pernah. Tapi kembali Itu lah, berat yang sih. itunya kan percaya nggak percaya. Tapi ya. memang kalau secara adat istiadat memang secara agama ya, di agama gua gunung itu memang tempatnya Jin. yang goib. Ya, gunung sama Laut. laut. Ya, itu tempat yang goib. Dan beberapa kepercayaan mungkin memang lahirnya dari situ. Tapi bang, kalau menurut gua ada hal yang emang harus kita percaya secara Iya. nggak logika gitu loh, Iya, Bang. makanya kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh emang gak bisa dipakai logika. Iya, dan itu Tapi Makanya Islam. lebih kebalik lagi ke percaya yang masing-masing gue sih. bilang, jujur yang gue bilang gue denial dengan hal kayak gitu yang kayak gue harus ngeliat langsung nih gitu. Tapi dengan cara ditunjukkan yang enggak Iya, secara iya, iya, langsung membuat gue kayak oh ada loh hal yang beneran kayak gini gitu. Kalau dibilang capek, kalau fisik menurut gue ya di saat kondisi fisik gue kayak gitu itu gue nggak capek sama sekali bang, karena di antara 17 ini bahkan teman-teman gue istirahat aja gue nggak capek karena dari situ kan gue baru ini loh apa namanya kelar ada event olahraga gue yang bener-bener baru fresh banget, jadi gue nggak ada ngerasa capek sama sekali dan itu gue keadaan sadar bang, nggak yang halusinasi, nggak yang gimana enggak, karena kalau gue halusinasi pun gila gue di gunung gak bakal balik Kadang juga. kan yang kayak gitu ya. Ya kembali tuh yang kayak gitu tadi, percaya nggak percaya. Iya. Karena banyak juga orang langsung ke doktrin nih, karena kayak tadi dibilang Panji nih, kayak di Lawu itu suara kayak- Nah ya angin kenceng nih, udah kayak suara pintu, kita langsung ke doktrin. Iya, Oh. langsung kebayang wah ada setan nih di sini. nah iya Tapi Bisa selama kayak itu gitu. nggak menyinggung yang bersifat teologis aman-aman aja sih menurut gua. gue nih, lu tau kan yang cerita gue di pos 2 yang gue bilang ngeliat anak kecil kayak Hmm. kayak Wayne gitu, Mainannya. gue cerita loh ke penduduk sekitar. Katanya Dan itu bukan gue dong yang ngalamin. Nah, gue juga cerita ke nyokap gue kalau misalnya bisa dibilang itu kalau kalian tahu Lilliput tau nggak? Semacam manusia kecil, tapi yang kayak kurcaci. iya, cuma emang dia tuh nggak ngerti gaib apa gimana. Intinya kayak ya gue ngeliat aja gitu loh bang. Mungkin orang yang mungkin kayak
suku-suku pendalaman juga lah, bisa dibilang. Tapi begitu. kalau Tapi suku nggak ada. pedalaman Oh, bang, nggak ada ya? kayak nggak mungkin bang, karena even dia suku pasti kelihatan dong bentuk manusia dan semua pasti ngeliat 17 orang dong. Ini kan enggak semua yang ngeliat gitu maksud gua. Gue cerita bang ke penduduk situ, beberapa yang di warga base camp-nya ya, gue cerita dan mereka merasionalkan hal itu gitu. Karena bukan gue doang yang ngalamin. Karena harus lah yang kayak gitu, ini kan ya supaya orang juga naik terus kan di situ. Nah iya sih bang, cuma kan ya udah, kita temen gue juga dikasih air minum, cuma gue nggak ngerti lah ya airnya Tapi diapain dan lain-lain. Selepas itu aman lah ya. Aman bang. Tapi temen gue juga ada sih bang, jago ngasih air kayak gitu. Ya, nanti lah ngedoain kita air undang. juga. Aman. Khusus. Iya. Nanti kita undang bang. Gitu Berarti sih, nggak Bang. ada lagi lah yang diikutin apa kan? Karena tadi kan perasaan lu kayak gue kayak ada ngegendong orang nih kayak gitu nih. Enggak sih Bang, Kalau karena kita gue sehat. ikutin ke hal yang gitunya kan mungkin dia diikutin. Enggak sih bang, aman. Kadang kan ya Aman. mungkin bisa ngikutin itu ya sampai kemana asal Tapi dia, ya temen itu. gue sampai ngikutin ke Jakarta. sampai ke rumah dia kayak Oh, gitu ada. ya. Nen. Nah, coba lu punya cerita horor juga Ah. Bil? Dari Sapira ada Yang- nggak kira-kira? Pengalaman lu langsung ada. Kalau Gimana? yang gue, paling parah. kalau gue waktu kecil, gue nggak tahu sih. Kalau gue nggak tahu waktu kecil gue nggak ngerasa parah karena gue nggak ngerasain banget. Jadi Dan belum tahu juga lah. iya, di jadi situnya. nggak. Gue juga baru tahu tuh setelah nyokap gue nggak ada. Akhirnya bokap Hmm. gue cerita. Gue tuh dari kecil emang nyakitan lah. Ada aja lah masuk rumah sakit, masuk dokter segala macam. Bahkan gue SMP aja tuh berat badannya masih 30 kilo lah. Nggak nyampe tahan. Pokoknya kurus banget lah. Singkat cerita, nyokap gue itu 6 bersaudara dapat warisan Di Jakarta. di Jakarta. Enggak, pokoknya dalam bentuk tanahnya tuh udah di Boyolali. Oh. Jadi gue gak ngerti gimana, pokoknya singkat ceritanya katanya kakek gue itu nitipin ke satu orang ibu-ibu bertahun-tahun lah. Gue ngerti tuh tanah kakek gue tuh tanah buyut gue gak tahu deh kakeknya nenek gue atau kakek gue lupa. Pokoknya singkat cerita dia nitipin ke orang, ternyata coba singkat cerita tuh berapa hektar tanah, beberapa ratus meternya itu dijadiin bangunan sama orang yang dititipin itu. Ibu-ibu ini, ibu-ibu. Tapi dia nggak ngasih tahu ke. Nggak dikasih tahu. Nah akhirnya bokap gue ini punya om lah di Boyolali. Ini kan tanah di Boyolali. Jadi keluarga nyokap gue nitipin ke itu berarti masih eyang gue lah nitipin Masih ke, saudara lah. iya eyang gue nih yang di Boyolali. Kata eyang gue di Boyolali emang daerah situ tempat tanah, pokoknya tanah warisan itu emang tempat untuk prostitusi. Oh. Oh, prostitusi langsung ya kalian semua. Tapi ini tanah itu tempat Bahaya prostitusi. banget dong. Tadi kan lu bilang mau Bukan, dibangun jadi daerah nih. situ. Oh, sebelum Daerah. dibangun itu juga ada tempat Iya itu prostitusi. emang udah terkenal Lingkungan tempat ya? ya lingkungannya gitu. Nah jadi beberapa hektar itu akhirnya dijadiin tempat, pokoknya bangunannya jadi tempat prostitusi sekitar berapa ratus meter lah. Oh, berarti dibangun ini juga dibikin tempat prostitusi. Tempat prostitusi. Nah akhirnya keluarga nyokap gue ini nggak terima, kayak ya ini kan tanahnya keluarga gue, kenapa lo jadiin bangunan gitu Iya, lah. Akhirnya apalagi tempatnya prostitusi udah Iya. nggak ini banget lah. Terus akhirnya yang dititipin ini nggak terima, ya ini kan saya udah ngejagain tanah ini bertahun-tahun, ini balasannya dong gini Dan dianggap bayarannya. dia jadi hak milik dia. Ya, keluarga gue nggak terima. Singkat cerita ternyata ibu-ibu itu yang ngebangun tanah berapa ratus meter itu jadi tempat prostitusi, main ilmu hitam lah. Tapi orangnya masih ada. Gue nggak tahu, gue bener-bener nggak tahu. Gue bener-bener tahu tuh beberapa tahun terakhir. Nyokap gue tuh baru nggak ada 5 tahun. Gue bener-bener 3 tahun terakhir gue baru tahu. Terus akhirnya gue nggak ngerti dia tujuannya kemana. Pokoknya keluarga inilah mungkin gitu. Nggak tahu Ya. kenapa yang kena gue, karena emang gue itu penyakitan. Keluarga gue tuh gemuk-gemuk semua. Cuma gue yang penyakitan. Nah, kenanya itu kena apa tuh? Kenapa lu Waktu bisa itu, tahu? Jadi disantet iya kena santet. Jadi gue nggak bisa jalan. Gue jalannya ngesot. selama Aduh, sakit gue aja. lupa. Nah, itu Kayak sehari 2 hari lu doang nggak sih. bisa jalan. Perasaan di kaki lu itu gimana? Lemas aja bang. Itu gue inget rasanya gimana Nggak sih. ada kayak atau luka Sakit apa enggak, kayak sakit gitu. juga nggak kayak bener-bener lemas. Gimana sih lemas? Tapi lu sempat ke dokter gak? Enggak. Kayaknya sih enggak ya. Selama juga 2 lupa. hari lu kayak gitu nih, Mm-mm. kaki lemes nggak bisa jalan sampai lu ngesot. Hmm. Nah, abis dari 2 hari tuh
yang gue rasain tiba-tiba bisa berdiri aja. Gue inget banget itu rumah gue masih daerah Kedoya, gue lagi tidur, itu jadi kasur gue tuh atas bawah, gue di kasur bawah, gue tiba berdiri bisa, terus nyokap gue nangis ngeliat gue bisa berdiri. Selama ini nyokap gue itu, gue tuh pas udah gede gue sempet nanya ke nyokap gue, kenapa sih waktu itu kakak nggak bisa jalan bla bla bla. Kata nyokap gue overdosis, jadi karena Kena obat terus. nah. Pas nyokap gue nggak ada, bokap gue cerita, kamu tuh pernah kena ini loh, santai sama orang ini, karena waktu itu ada orang dipercaya sama keluarga mama gini-gini, ternyata dia nggak terima kalau tanahnya diambil dan segala macam, dia mau udah bayaran gini-gini gitu. Makanya sempet bokap gue malah sempet berantem sama keluarga nyokap gue kayak ya udahlah mah nggak usah dapat warisan gitu, yaudah maksudnya kasarnya uang bisa dicari pada anak kita yang kena gitu, karena yang kena gue. Mungkin bokap gue kayak yaudahlah uang bisa dicari gitu daripada anak kita malah yang kenapa-napa, Ya, karena anak nyokap bokap gue baru gue, karena gue ke adik gue tuh jauh 8 tahun. Dan lu sama bokap itu ya gimana sih seorang cowok orang tua iya, cowok tahu ke anak ceweknya, bener-bener. Dan ini nggak masuk akal, kayak lo ngesot bukan karena kaki lo, maksudnya kayak bukan karena kecelakaan lah, bukan apa, karena ilmu hitam gitu. Bokap gue tuh Boleh nggak cosplay jadi suster ngesot? enggak dong. Waduh, rumah jauh sakit banget lagi dong. dong. Jauh banget. Rumah dong. sakit. Makanya gue nanya bang kali kalau cosplay ya kan. Bener, gue mau ngeluruskan, biasanya suster ngesot itu kan di rumah sakit, Bener, ini di rumah ini di rumah kan. aja. Bokap gue tuh tipe yang skeptis juga sih, kayak nggak percaya gitu-gituan lah. Maksudnya bukan nggak percaya sih, lebih ke ya Berusaha nggak hidupnya- percaya. ya mau tahu hidupnya tuh berdampingan, tapi ya udahlah nggak usah saling ganggu juga, ngapa-ngapain gitu. Nah, bokap gue pas gue yang kena kayak gitu, bokap gue bener-bener emosi, malah bahkan yang gue yang di Boyolali itu kan berarti omnya bokap gue ya, itu kayak udah nggak usah dibantuin gitu, keluarganya nyokap gue nih, maksudnya kayak udahlah keluarganya Meti nih, nyokap gue Meti, udah nggak usah dibantu lah, biarin daripada Vira yang kena bla 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 gitu. Kayak gitu doang. Maksud gue nyata selama ini gue udah pernah kena santet gitu, gue gak tahu hidup gue sejauh itu. Kalau gue lebih penasaran kenapa lu tahu itu disantet Iya. dan lu melogika dan lu ngambil itu kesimpulan itu disantet. yang di Boyolali itu dia ngomong, ternyata Taunya dari taunya dari ya dia gitu-gitu juga. Karena Karena sepengalaman keluarga gue itu lah, kejauhan keras. sepengalaman Keluarga gue gue tuh yang berantem. santet-santet yang kayak gitunya. Makanya tadi gue tanya, ada kayak lu ngerasa kayak luka apa Enggak kayak sama gitunya? sekali, bener-bener kayak lemes, Udah nggak apa-apa terus. bener-bener kayak lemes doang, Mhm. bener-bener kaki lemes, nggak bisa jalan, gimana sih, lemes kayak orang bangun tidur tapi kakinya doang gitu, Gue juga bener-bener pernah tuh mati bangun- rasa. bangun tidur betis gue pindah ke bawah bang. Keram. Enggak, itu lu Itu turun kira naik meninggal tangga, aja ya. turun naik tangga. Lu turun naik tangga. tapi selama puncak kejadian santet itu ada nggak kejadian-kejadian yang entah lu ditampakin, entah di rumah lu ada sesuatu, ada Oh, gue ada pernah apa. sih. Gue pernah ditampakin sekali, gue gak ngerti itu karena gue tuh pengecut banget, gue sampai sekarang tuh gak berani lagi gitu. Jadi gue ada satu hari gue inget banget gue balik dari Puri Mall, gue digendong bokap gue, Itu pas lu umur berapa tahun? masih umur 3-4 tahun lah kayaknya ya. Pokoknya gue belum sekolah, itu menuju sekolah lah, bener-bener menuju sekolah. Gue digendong bokap gue, kepala gue udah pada sana dong. Gue tuh bener-bener ngeliat yang kayak di film-film, rambut panjang, baju putih gitu. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya rusak, serem, matanya merah, Itu di rumah. hijau rusak. Hah? Itu di rumah. Arah ke rumah bener-bener deket banget, cuma Berarti lagi berapa jalan? meter, 100 Lagi meter jalan? doang kali. Lagi jalan. Iya, di gendong bokap gue. Jadi lu rumah gue ngontrak itu masuk gang, jadi mobil nggak bisa masuk. Jadi Oke. turun taksi, digendong gue. Udah malam pulang mall lah, capek. Itu gue bener-bener udah gue cuma sekali itu. Nah pernah itu ngeliat, gue posisi nggak dia mau di, ngeliat lagi. di pinggir jalan kayak gitu tuh gimana? Enggak, di dalam gang. Gang gue tuh cuma muat 2 motor kali. Cuma muat 2 motor. Jadi bener-bener aduh, itu gue kalau gue tuh tidur terus gue begini, itu nauzubillah jelek, gue nggak mau ngeliat lagi karena itu serem Tapi bokap lu nggak ngeliat? banget. Gue cerita pas udah gede ini karena gue tuh penakut banget bang. Dan itu terjadi ketika masalah tanah ini juga udah Kayaknya masuk. deket-deket masalah tanah itu deh. Kayaknya deket-deket masalah tanah itu. Itu serem banget sih, bajunya lusuh, kotor kayak kena tanah, terus kena lendir. Pokoknya basah, lusuh, kayak itu- bau gitu lah. Kesannya Lu tuh kayak udah bau. ngeliat mukanya nih, serem banget. Heeh. Nah kayak kakinya, Enggak, gue enggak cuma Gelap ngeliat lah ya. sampai situ-situnya doang aja, sampai bagian sini aja sih. Oh, itu serem banget sih. Bener-bener, gue nggak tahu itu karena gue takut atau karena tapi beneran kayak di film-film, tapi lebih serem, jauh lebih serem 100 kali lipat. Itu serem banget.
Karena kalau di film kan ketahuan kebanyakan efek kan. Iya, dia tadi. Tapi itu dia emang serem banget, makanya gue Efek sekarang nggak manjat-manjat pernah. gini ya. Nih, Tambahin dong editor. Terus gue ada satu kejadian lain. Ada bunga. Gue kejadian apa tuh? sempet tahun lalu itu Ah. gue ngecamp 5 orang, 3 cowok, 2 cewek. Oh, itu di mana? Gue nggak tahu itu Gunung Kaki Salak kali kemah. biasanya. Iya, pokoknya daerah-daerah Cidahu. Bogor. Cidahu. Aduh lupa, nggak tahu lah. Udah nggak cerita, di otak gue tuh bener-bener holiday karena gue tuh lagi ada acara himpunan. Itu acara himpunan tanggal 23. Itu tuh seminggu sebulan sebelumnya tuh gue meeting lah, Survei lah vendor, ya. iya gitu, pokoknya segala macam, capek banget. Bener-bener 23, jam 1 malam gue pulang, jam 5 pagi, jam 6 pagi gue berangkat tanggal 24. Jalan langsung. Jadi di otak gue tuh bener-bener liburan, holiday, gue udah capek banget nih himpunan segala macam. Singkat cerita, aduh ini serem banget sih. Gue tuh nggak pernah ditampakin kayak gitu-gitu lagi, dirasain kayak gitu nggak pernah, karena emang gue takut. Gue nonton film horor di bioskop aja gue tidur karena gue Berarti takut. inilah rumah lu hantu yang berani, kedua rumah kalinya hantu. ditampain. Ke rumah hantu berani. Kedua kalinya lu ditampain yang kayak gitunya, yang tadinya lu Iya, masih kecil. tapi ini bukan tampakinnya bener-bener ngeliat lagi gitu sih, kayak cuma Siluet. ya gitu-gitulah. Terus tadi ngomong rumah hantu, gue pernah di rumah hantu aja gue kencing di celana, ngompol gue saking takut ya, gue nggak berani, gue bener-bener nggak berani. Terus akhirnya singkat cerita ngecamp lah, yaudah ngecamp, pasang api unggun segala macam lah, mandator. Tiba-tiba kayak ada bunyi gerimis, bener-bener gerimis. Terus ya udah dong kita masuk tenda, tapi tuh api nggak mati. Demi Allah nggak mati. Tapi lu ngerasain gerimisnya apa denger doang? Denger doang karena ngerasa kayak ada yang jatuh, bunyi-bunyi. Lu Oh, berarti lu di daun-daun. dalam tenda dong. Posisinya mesti tenda semua. Akhirnya masuk tenda. Tapi itu api nggak mati. Jadi ternyata, udah singkat cerita, ternyata pas nyampe Jakarta teman gue cerita itu ternyata pasir. Gue nggak tahu itu pasir apa, bener-bener nggak mati. Wah itu serem banget. Terus akhirnya teman gue, jadi itu kan bener-bener masih Tapi hutan. lagi berangin. pinus. Tapi berangin. Berangin. Serem banget. Oh iya, terus akhirnya udah singkat cerita, yang gue rasain cuma itu sama yang ini nih. Jadi gue masuk tenda, itu teman gue udah katanya ngerasain dingin panas segala macam. Gue nggak bisa ngerasain lah. Akhirnya gue nih setenda sama teman gue yang cewek dong, berdua doang. Itu karena teman cewek gue udah menggigil, takut banget, dia juga takut banget. Gue tuh ngerasa kayak ada orang jalan ngelilingin tenda gue, jalan terus balik lagi, jalan gitu, bener-bener. Ya Allah, itu gue sampai sekarang gue nggak pernah ngerasain kayak gitu-gitu lagi sih. Kayak wah, gue tuh nggak bisa kayak gitu-gitu karena bener-bener gue nggak tahu kenapa itu beneran orang jalan. Orang gimana sih? Gue nggak tahu, teman gue di dalam tenda, Tapi tiga-tiga dalam tenda. di lokasi lu ngecamp itu cuma kalian sendiri atau? Kalau atau misalnya itu tempatnya gede banget, Oke. jadi banyak orang yang ngumpul di bagian bawah. Nah kita tuh di atas sendirian gitu. Oh. Wah itu serem banget sih, bener-bener serem banget. Dan katanya itu ada kayak gitu-gitu karena gue lagi high. Lu memang lagi posisi Lagi high high juga. dan gue lupa bawa pembalut. Akhirnya makanya teman gue ke depan nyari warung yang cowok-cowok 3 orang beli pembalut untuk gue. Gue lupa karena di otak gue bener-bener udah gue mau Iya, liburan, untuk gue udah mau capek. senang-senang Iya, aja ternyata tuh karena itu. Dan ternyata pas maghrib emang bodohnya gue nggak masuk tenda maghrib. Itu udah bodoh banget, itu gue. Karena lu nggak ada kepikiran Iya, dengan karena hal di yang otak kayak gue gitu, bener-bener karena lu liburan, mikirnya Bang. ya. Iya. Terus teman gue yang cowok satu tuh ngejagain, ternyata dia ngejagain gue. Cowok, Karena gue cowok temen lu cowok apa? Cowok apaan nih? Enggak, teman gue iya. cowok jagain karena teman gue yang cewek ini kayak udah Yang masuk tenda, kayak betapa. nyuruh-nyuruh masuk. Gue bilang, "Tar dulu enak adem." Gue tuh di otak gue gitu. Ya udah teman cowok gue nemenin di depan, gak ngobrol juga. Gue bener-bener gue diem, terus teman gue cowok gue cuma main HP, bener-bener diem. Gak ngobrol karena emang gue bener-bener menikmati gitu. Nah ternyata pas itu teman cewek gue ngeliat katanya sebelah kanan deket hammock, dia tuh ngeliat ngeliat cewek itu lagi, ya pokoknya ngeliatin teman gue yang cewek ini. Teman gue yang cewek itu berani banget sama dia sampai di flashin gitu. Kartu Iya, buat kayak pentol gitu. Jangan gangguin teman gue deh. Bukan gue dong bang, bukan flash itu. flash dong, Bang. HP. Oh, Itu dia mau ngapain, suruh bayar apa bagaimana? gua kira kan Dikasih flash. gua kira flash kartu etol ya. Yes. Teman gue tuh berani banget sampai di flashin gitu, kayak Tapi ya udah. jelas.
gue nggak tahu gimana. Kalau kata teman gue sih jelas ya, gue sih bener-bener nggak bisa ngelihat. Gue bener-bener terakhir ngeliat tuh ya udah pas gue masih kecil itu bener-bener. Itu kalau ada Bang Yosep situ di Q gitu. Oh bener. Wih, jangan main. Tapi kalau buat gua nggak percaya santet sebetulnya. Oh iya. Gue sih kembali kayak gini, karena percaya nggak percaya tadi. apa ya, kalau emang santet itu benar ada, misalkan siapa punya santet, misalkan mediatornya hewan, coba buat hewan itu mati langsung hari ini. Gua nggak percaya santetnya itu karena gua nggak tahu bener ada atau enggak ya, secara ilmu agama juga gua nggak tahu. Cuman kayak aneh aja gitu orang bisa sampai celaka karena orang hanya jampe berapa. Iya, gitu. benar. Itu nggak masuk di akal gua. Tapi nih Bang ya, kalau lu bilang di agama tuh emang ada diceritain kalau seandainya Tuhan itu nurunin 2 malaikat buat ngajarin sihir. Ya sihir. Ya. Agama sihir. Tapi kita nggak tahu nih santet ini termasuk sihir itu apa bukan ya kan? Karena itu udah zaman dulu banget yang diturunin. Nah itu. Ya. Tapi kalau gue sih kembali, ya gue pernah di keluarga gue gitu ngalamin yang kayak gitunya. Tapi gue selalu berusaha nggak percaya. Karena kebanyakan kita itu ke doktrin, gue percaya yang ada kita kena. Jadi kalau menurut gua sihir itu memang ada kalau Oke. di ajaran agama gua tuh sihir itu ada, tapi sifatnya bukan untuk gangguan yang langsung buat lo sakit, tapi cenderung memang ya kayak normalnya hal baik dan buruk. Biasanya setan itu membawa orang ke hal buruk dengan pikirannya gitu. Jadi menurut gua santet itu ada tapi bukan untuk menyakiti, tapi lebih ke merusak mentalnya. Akhirnya dia nyakitin diri dia sendiri gitu. Iya sebetulnya itu, makanya kan banyak penetralisir untuk hal-hal kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak juga santet atau dukun-dukun itu dibuat-buat sebetulnya, kayak cabut paku padahal paku. Nah iya, karena gue juga ada ngeliat dari konten YouTuber juga tuh, dia sempat ngejelasin yang kayak gitu, yang kayak santet nih. Jadi dia secara psikologis juga bisa dijelasin. iya, dia bilang gue kena santet nih. Dia datang pas di situ dia ngebacain, terakhir dia bilang gue ke kamar mandi dulu. Jadi pas dia ke kamar mandi itu gitu. ditebarin dia keris apa yang kayak gitu, dia nggak tahu. Jadi orang itu kan langsung ke doktrin, oh bisa nih dia nyembuhin gua, padahal di baliknya itu kan dia nggak tahu apa yang dilakuin di belakangnya yang kayak gitunya, karena kita udah ke doktrin langsung di situnya. Nah pas di situ dia bilang di tempat ini ada keris, ntar di sini ada paku di sini, padahal udah ditebarin dia. Nah kita langsung berpikir di situnya langsung negatif, karena kan kebanyakan kita selalu Karena mikirnya mereka udah nyeting. udah nyeting di situnya, makanya ya percaya nggak percaya lah yang kayak gitunya. Karena kayak gitu-gitu Tapi sih Bang, emang nggak pernah bisa dibawa logika, tapi, karena emang nggak akan selesai. kalau misalnya nih Bang, gue punya teman, ini kisah nyata ya. Temen gue ini punya bokapnya ini ternyata disantet sama orang. Awalnya yang sakit itu nggak logis, dia udah ke dokter, tapi dokter nggak tahu dia sakit apa. Gimana tuh penjelasannya? Dia ke dokter nih, dia ke dokter, tapi dokter nggak tahu penjelasannya gimana. Itu pernah terjadi sama teman gua. Jadi udah baru ke satu dokter, terus nggak keluar sakitnya apa, sehat, udah berjalan lama, akhirnya meyakini itu santet, kesana kesini, akhirnya berobat pindah 2-3 rumah sakit baru ketahuan. Jadi memang secara ketahuan sakitnya akhirnya keluar, CT scan-nya keluar. Jadi secara kesehatan mungkin memang ada rasa sakit yang tidak mampu langsung terdeteksi sama alat kesehatan, karena mungkin belum sampai ke level, ada prosesnya untuk ke level situnya atau apa ya, gua nggak tahu lah ya. Nah baru beberapa lama setelah dia meyakini santet, terus akhirnya dicoba lagi ke rumah sakit baru ketahuan ternyata benar sakit secara medis gitu. Tapi keburu meninggal orangnya. Nah apalagi kalau dia kan nggak sempet ke rumah sakit, Enggak, tahu. kayaknya gue Itu kan enggak nggak deh. tahu juga kita kan. Kalau Jadi temen gue secara- bokapnya sempet, bener-bener bahkan dirawat juga Bang. Dirawat loh di rumah sakit. Kalau gue lebih mempercayai santetnya itu bukan lebih ke rasa sakit sih, tapi mengganggu secara psikis tentang itu. Akhirnya itu kita jadi Karena itu tadi kita udah pasti bakalan ke doktrin. Jadi yang Iya. tadinya seharusnya kita sebetulnya nggak kena santet, kita udah langsung kepikiran ke situ. Sorry gue bilang apanya lah, kayak kita dulu pas kita kemarin itu COVID, ya kita dirumahin, disendiriin di situnya. Kan pikiran kita, gue diasingin nih, gue kena COVID. Menurut gue sih ya, ini menurut gue ya. Kalau salah ya mohon maaf lah di situnya.
lu lah udah langsung ke doktrin di situnya, gue kena covid ini gue bakalan mati. Mindset mempengaruhi Iya. si otaknya. Iya.